Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas Marvel News of the Week, berita-berita terbaru Marvel dan update terbaru nih untuk project-project Marvel ke depannya ya teman-teman. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum join ke grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join guys. Linknya sudah aku pin di kolom komentar dan di description box. Follow juga official account TikTok dan Instagramnya Jokastoy ya teman-teman, biar tahu updatean terbaru aku. Oke, langsung aja kita bahas, here we go. Oke, jadi berita pertama ini datang dari film Fantastic Four ya teman-teman. Dan yang kemarin trailer teasernya itu udah rilis. Wow, gila banget sih. Tetapi di sini ada berita yang mengecewakan. Runtime total, durasi runtime dari film ini ternyata hanya 1 jam 37 menit. Dan aku nggak tahu apakah itu sudah termasuk opening dan end credit scene ya guys. Aduh, aku kok jadi harap-harap cemas seperti ini ya. Karena di mana-mana film MCU 1 jam 30-an menit gitu, pasti nanti mengecewakan ya guys. Jadi kayak short banget, singkat banget, tiba-tiba fight menang gitu ya. Aduh, gimana ini ya. Semoga aja runtime-nya nggak sampai 1 jam 30-an menit gitu ya, kayak kurang. Harusnya mah Fantastic Four itu 2 jam ya guys. Captain America Brave New World aja bisa sampai 1 jam 58 menit kalau nggak salah. The Fantastic Four yang jumlah para superhero-nya itu 4 orang hanya 1 jam 37-an menit. Aduh, kayak kurang gitu ya teman-teman. Semoga nanti ada revisi dan perbaikan lagi. Berita berikutnya ini datang dari series Daredevil Born Again yang akan rilis awal Maret, awal puasa ini teman-teman. Jadi nanti kita puasa ditemenin dengan nonton series Daredevil Matt Murdock by Marvel Studios. Sebelumnya kan kita selama puasa itu diisi dengan series Moon Knight. Nah, tapi kali ini kita ada series Daredevil Born Again, yang dimana nanti akan rilis awal Maret langsung 2 episode. Episode pertama berjumlah 58 menit dan episode kedua berjumlah 47 menit. Nah, jadi memang masing-masing durasinya panjang, tetapi kemungkinan sampai di part pertama dari Daredevil Born Again ini, masing-masing episode itu berdurasi 30 sampai 40 menit ya guys. Jadi ini mungkin karena episode awal harus nge-kick out banget, all out ya guys. Pokoknya pantengin terus channel Jokastoy untuk updatean episode-episode terbaru Daredevil Born Again pastinya. Oke, next berita terbaru MCU berikutnya ini datang dari series project Disney Plus Marvel Studios, yaitu Nova. Jadi memang ya, makhluk kosmik ini menarik banget untuk diulik dan dibahas nih untuk join ke MCU. Dan artis bernama Brandon Sklenar itu dirumorkan akan join ya sebagai Richard Rider di Disney Plus Nova series. Nah, ini masih rumor ya guys, tapi sih kalau melihat track record artis Brandon Sklenar ini cocok-cocok aja sih. Oke, berita yang gak kalah penting dan seru lainnya ini datang dari film Spider-Man keempat. Yap, Spider-Man keempat yang akan memulai proses syuting tahun ini 2025 kalau nggak salah pertengahan atau akhir ya guys. Peter Parker, Tom Holland itu akan kembali dalam film terbaru Spider-Man keempat bersama Sony dan Marvel Studios. Dan J.K. Simmons, pemeran J. Jonah Jameson, ini akan mengejutkan para fans bahwa ia akan gabung lagi nih, join di Spider-Man keempat. Masih untuk berita Spider-Man keempat by Tom Holland, budget yang dianggarkan oleh Marvel Studios dan Sony untuk film Spider-Man keempat ini ialah $200 juta. Jadi ini budgetnya besar banget ya teman-teman. Gimana enggak, pasti Marvel Studios akan ngebuat film Spider-Man keempat Peter Parker Tom Holland ini akan lebih luar biasa lagi setelah mendulang kesuksesan besar untuk film sebelumnya Spider-Man No Way Home. Jadi $200 juta udah oke banget. Ditambah lagi nanti akan ada stunt double, laporkan memulai proses syuting untuk Avengers Doomsday menggantikan Tom Holland sebentar, karena Tom Holland ini kan dia terpilih menjadi salah satu aktor dari film Christopher Nolan yang terbaru yaitu The Odyssey. Jadi memang sudah terjawab ya teman-teman bahwa Peter Parker Tom Holland Spider-Man akan juga muncul nih di Avengers Doomsday. Gak kebayang ya bagaimana nanti reaksi dari Peter Parker melihat mentornya Tony Stark yang sebelumnya berkorban untuk dirinya, tetapi di film yang terbaru variannya malah menjadi jahat dan menjadi musuh di semesta-semesta. Gila sih. Jadi khusus film Spider-Man keempat ini memang dijadwalkan rilis itu tanggal 31 Maret 2027 ya guys. Jadi sebelum rilisnya Avengers Doomsday. Nah, tetapi untuk mulai proses syuting itu memang di tahun 2025 di akhir kalau nggak salah sih. Jadi ada banyak pre-production dan pasca produksi untuk editing film Spider-Man di tahun 2026. Dan mungkin nanti akan ada penambahan
beberapa scene yang penting mungkin, atau proses syuting ulang reshot juga. Nah, jadi memang ini sudah bagus banget sih. Semoga tidak ada perubahan jadwal perilisan dari Spider-Man keempat. Dan juga diinformasikan di sini bahwa breaking news untuk Marvel Studios dan Sony itu sudah membuat offering ya untuk para aktor-aktor besar yang kemungkinan akan menjadi main villain utama di film Spider-Man keempat, yang katanya ini yang akan terhubung dengan King in Black, Null, God of Symbiote. Tetapi tetap ada big villain lainnya seperti mungkin Kingpin, Scorpion, ataupun villain Spider-Man lainnya ya teman-teman. Next, berita multiverse lainnya setelah di akhir post-credit scene film Captain America Brave New World itu menampilkan bagaimana Samuel Stearns, the leader, mengetahui tentang eksistensi multiverse dan akan terjadinya incursion multiversal war, memperingatkan langsung Sam Wilson sebagai Captain America dan pemimpin para hero street level. Di sini dijelaskan nanti di film bahwa Kang dan variannya Dynasty Kang itu akan dibunuh oleh Dr. Doom Robert Downey Jr. Dan itu adalah shortcut atau short story yang memang akan nge-cut semua storyline dan juga cerita dari Kang ini atau Nathaniel Richards agar tidak lagi ya dipakai pada next project multiversal war seperti Doomsday dan Avengers Secret Wars yang memang akan dibintangi oleh Robert Downey Jr. Jadi goodbye ya para Kang Dynasty ini. Setelah susah banget dan bagus banget para Kang Dynasty ini, padahal sudah bagus banget ya arc dan story Kang dan Nathaniel Richards, He Who Remain diperkenalkan di series Loki season 1, season 2. Iya, mau bagaimana lagi ya teman-teman? Sekarang udah diganti ke Doomsday. Next, berita berikutnya ini datang dari film Captain America Brave New World yang join ya keempat film dengan rating terendah di Rotten Tomatoes dan rating terendah di IMDb, termasuk film The Eternals, Ant-Man Quantumania, dan Captain America Brave New World yang sampai saat ini itu hanya mendapatkan rating 51% tomat busuk ya guys. Berikut pun dengan series Secret Invasion. Tetapi dari beberapa project ini walaupun rendah tetap masih menghibur ya, seperti Quantumania, Eternals, Captain America Brave New World maupun Secret Invasion. Karena yang paling ampas dan juga sampah itu adalah series She-Hulk Attorney at Law ya guys. Itu ampas banget sih, tetapi malah tinggi ratingnya. Dan Captain America Brave New World ini harus mendapatkan $425 juta untuk bisa mendapatkan keuntungan dan break even guys. Karena sampai saat ini pendapatannya itu masih $192 juta guys. Jadi ya memang agak susah ya film Captain America Brave New World ini, karena memang tidak sepopuler ketika Steve Rogers yang menjadi Captain America. Tapi memang film ini berasa kurang banget dan beda banget dengan film-film Captain America Steve Rogers lainnya. Ada yang kurang di sana, ada yang hilang tentang bagaimana sosok asli seorang Captain America di capture dan menjadi inspirasi sebagai brand image wajah dari seorang American. Di video yang lalu aku sudah bahas ya bagaimana basicnya story ini, ceritanya itu biasa aja, tidak ada plot twist dan terasa hampa. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sedikit informasi dan berita dari aku untuk update terbaru Marvel Project, Marvel News of the Week. Semoga informasi-informasi ini bisa membantu dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.